Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Iman yang Bekerja. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 3 ayat 12 dan 13. Banyak orang yang berusaha untuk menjadi baik dan memikirkan bahwa dia dapat menjadi orang yang baik selama dia berusaha dengan sepenuh hatinya. Namun mereka mendapatkan kegagalan demi kegagalan. Sementara keselamatan hanya oleh sebab kasih karunia, seorang yang telah memperoleh kasih karunia harus menunjukkan penurutan yang sepenuhnya. Kita harus ingat bahwa kita tidak dapat diselamatkan dalam kemalasan kita. Faith and Works halaman 71 dan 72 menuliskan sebagai berikut. Sekarang kita mengingini iman seperti itu. Tetapi dapatkah manusia diselamatkan dalam kemalasannya? Dapatkah ia diselamatkan dengan tidak melakukan apa-apa? Sama sekali tidak. Ia harus bekerja sama dengan Yesus Kristus. Ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kita adalah pekerja bersama-sama dengan Allah. Sebagaimana juga yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 9. Nah, bagaimana hal ini dapat terjadi? Segenap surga bekerja untuk meningkatkan umat manusia, meninggikan umat manusia dari kejatuhan mereka akibat dosa. Seluruh surga terbuka bagi penduduk bumi. Malaikat Allah diutus untuk melayani mereka yang akan menjadi pewaris keselamatan. Dalam Filipi 2 ayat 13 menuliskan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Inilah iman yang bekerja yang engkau inginkan. Nah, bagaimanakah caranya iman itu bekerja? Ia bekerja dengan kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang terpancar dari salib di Kalvari. Hal ini diletakkan pada pertengahan bumi dan surga. Keselamatan kita diperoleh hanya dengan memandang kepada salib itu. Bapa telah menerima pengorbanan Kristus dan para malaikat telah datang ke salib itu. Allah sendiri telah menerima akan pengorbanan Kristus sepenuhnya sebagai suatu tuntutan surga. Manusia dapat diselamatkan melalui Yesus Kristus hanya apabila kita memiliki iman kepadanya. Manusia diperdamaikan dengan Allah dan Allah dengan manusia hanya melalui pengorbanan yang menyeluruh serta sempurna dari Yesus Kristus. Dengan iman yang hidup, kita dapat berpegang kepada kebenaran Yesus Kristus. Itulah satu-satunya cara bagi orang berdosa untuk diselamatkan. Kiranya iman yang kita miliki kepada Tuhan adalah iman yang menghasilkan penurutan kepada hukum-Nya. Dengan demikian kita dapat menjadi berkat bagi sesama manusia dan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.